Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini kita mata kuliah Teknologi Media Komunikasi akan membahas tentang aplikasi cyber di bidang bisnis. Kalau di Indonesia itu siber ya, cyber. Jadi cyber bukan maya, virtual itu ya virtu. Gitu, itu berbeda gitu ya. Siber. Nah, rekan-rekan semua, sebenarnya ini agak sedikit mundur gitu ya ketika kita ngomongin aplikasi siber di bidang bisnis. Karena sebelumnya saya udah menjelaskan perkembangan 5.0 gitu ya, kemudian marketplace, bagaimana perkembangan marketplace nanti ke depannya. Tetapi kita pengen melihat mendalami sebenarnya aplikasi cyber di bidang bisnis ini lebih dalamnya seperti apa. Jadi di sini kita akan berbicara tentang kedalaman terkait aplikasi cyber di bidang bisnis. Oke, yang paling kalian pahami pasti ada istilah shopping online gitu ya. Jadi disebutnya e-commerce. Nah, e-commerce itu adalah salah satu bagian dari bidang bisnis gitu. Bidang bisnis banyak, tidak hanya mencakup e-commerce, ada kerjasama antar jaringan gitu ya. Kemudian ada bisnis-bisnis lain gitu ya yang tidak harus penjualan gitu ya. Oke, kita bahas terkait e-commerce ya. Perdagangan elektrik atau e-dagang, disebut juga e-commerce, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi dengan menggunakan jaringan atau komputer lainnya. Jadi kalau kita bisa pahami e-commerce di awal-awal itu dia hanya sebagai jadi ada sebuah bentuk fisik gitu ya. Kemudian dia jual dan internet itu adalah mediumnya gitu ya. Internet adalah medium untuk memasarkan. Jadi bukan di dalam internet itu sebagai pasarnya gitu, tetapi internet itu adalah medium untuk menginformasikan bahwa saya punya barang A gitu ya. Jadi baru sebatas itu di awalnya gitu ya. Kalau kita ngomongin perdagangan, perkembangan perdagangan itu kalau saat ini akan menjadi berbeda gitu ya. Jadi perkembangan di awal-awal e-commerce itu masuk gitu. Nah, e-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, data pertukaran, sistem manajemen, inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Wait moment, saya pengen cek ini masih record nggak? Oke, masih record. Oke. Nah, e-commerce, nah sekarang melibatkan transfer dana. Dahulu transfer dananya masih tetap walaupun sudah otomatis, tapi disebutnya masih manual. Jadi Anda misalnya menginformasikan saya punya barang di sini, orang itu suka, kemudian orang beli gitu, kemudian transfernya masih sifatnya dahulu tuh masih transfer dana. Oke, gue kirim pakai ATM ya gitu ya. Jadi pakai kartu ATM kemudian kirim gitu. Itu sudah elektronik tetapi masih sifatnya masih agak sedikit manual, nggak bisa langsung di situ. Tapi sekarang perkembangan e-commerce sudah melibatkan transfer dana elektronik langsung. Jadi nanti kita bahas itu. Berikutnya ada pertukaran data elektronik. Jadi datanya misalkan komposisi dari barang dagangannya, ya product knowledge-nya lah kita bisa mengetahui. Itu berikutnya sistem manajemen inventory otomatis gitu ya. Jadi kita bisa mengukur siapa orang yang suka dan orang yang beli gitu ya, siapakah orang yang beli, kemudian barang apa yang dibelinya gitu. Misalnya kita punya marketplace, kemudian barang apa yang dibelinya gitu ya. Kalau dulu manajemen inventory-nya ya dari berdasarkan orang-orang A itu gitu, kita simpen nomor-nomornya gitu. Kalau sekarang sudah tersimpan otomatis gitu ya. Tersimpan otomatis itu bisa dilihat dari like-nya mereka gitu ya. Berikutnya juga barang yang dibeli mereka itu langsung tersimpan otomatis gitu ya, inventory otomatis. Dan orang juga melihat itu, tokonya misalnya kalau yang sekarang ya, tokonya dilihat oh berapa like-nya toko tersebut gitu. Kemudian bagaimana komennya dan segala macam. Jadi terinventarisasi secara otomatis. Berikutnya dan sistem pengumpulan data otomatis, ya itu juga sama ya.
mengumpulkan datanya dengan secara langsung gitu ya. Bisa ketahuan demografis misalnya di daerah mana demografis itu misalnya usia berapa yang beli gitu ya. Kemudian kalau itu ada lagi daerah mana gitu ya. Jadi ntar bisa ketahuan pengumpulan data itu. Baik. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis. Nah, sekali lagi penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial. Gitu ya, seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, e-marketing, pemasaran online, berikutnya pemrosesan transaksi online, ada pertukaran data elektronik atau EDI dan lain-lain. Nah, perkembangan teknologi informasi akhirnya membuat transaksi ini semakin komersial. Kalau teman-teman sekarang punya marketplace, artinya punya toko di online gitu ya, punya toko di online, itu tidak menunjukkan Anda punya toko fisik gitu ya. Gitu ya, tidak menunjukkan Anda punya toko fisik, tapi it's only pertukaran data. Jadi you punya you berjejaring, jadi you berjejaring gitu. Kemudian dari jejaring tersebut Anda menginformasikan bahwa Anda menjual ini padahal Anda produknya itu ngambil dari A gitu. Nah, ini semuanya sistem jaringan, tetapi memang nanti yang menunjukkan ini yang diperlukan adalah trust-nya gitu ya. Jadi diperlukan adalah trust. Nah, saya mengalami gitu ketika memesan sebuah barang, kemudian itu sampai sekarang udah berapa bulan nggak pernah dikirim. Nah, ini kita sudah bisa tahu trustnya dia, dan itu dengan hal tersebut kita udah bisa tahu itu turun trustnya. Jadi dalam hal ini orang sudah tidak lagi melihat dari bentuk physically you have your own resto or you have your own own goods gitu ya, apakah punya barangnya itu atau enggak. Yang penting ketika orang itu memesan, kemudian itu itu ada gitu. Nah, barangnya, jadi semuanya trust gitu ya. Nah, semuanya masuk ke dalam ini e-marketing dan segala macamnya gitu ya. Jadi transaksi komersial, transfer dananya secara elektronik juga sekarang sudah menggunakan langsung di aplikasi berbayar gitu ya. Dan tidak ada lagi mungkin sifatnya yang physically, termasuk uang gitu. Kita bahas lagi selanjutnya. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupannya e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengolaborasian mitra bisnis, layanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Halo, itu siapa yang berisik? Ya. Nah, jadi kalau kita bicara e-bisnis gitu ya, itu is not only e-dagang gitu, tapi ada kolaborasi mitra bisnis. Kayak kalau Pak Sandi Uno ini sekarang punya OKOC gitu ya, itu berjejaring bagaimana UKM itu hadir di situ, kemudian bagaimana dia saling supporting antara antara mitra-mitra UKM itu. Itu ada pengolaborasian mitra bisnis di sini. Berikutnya ada pelayanan nasabah. Nah, ini juga sama. Ini juga bagian dari e-bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya di bank-bank gitu ya, bagaimana pelayanan nasabah itu sudah semuanya interconnected, dan kita bisa tahu dana kita langsung gitu ya. Kemudian mutasi rekeningnya berapa sudah bisa langsung dilihat gitu ya. Nah, ini pelayanan nasabah. Berikutnya juga lowongan pekerjaan gitu ya. Lowongan pekerjaan sekarang mostly-nya sudah menggunakan jasa kedua atau jasa ketiga gitu ya, di mana sekarang sudah mulai menggunakan online gitu. Bahkan saya lihat di Mayora gitu ya, Mayora itu sudah menggunakan aplikasi daftar online sebagai sudah punya aplikasi khusus gitu ya, sudah punya aplikasi khusus.
Dulu mungkin misalnya kayak Trans TV atau mana gitu ya, industri-industri media gitu ya, yang mostly dia membuka lowongan-lowongan itu tapi di online saja, belum berupa seperti Android gitu. Nah sekarang sudah mulai ke arah itu. Mayora saja menggunakan itu gitu ya. Termasuk juga perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya. Termasuk perusahaan-perusahaan BUMN ketika ada lowongan dia menggunakan itu. Nah, teknologi jaringan atau World Wide Web, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, database. Kemudian ada emailnya. Berikut juga ada teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang. Jadi memang semuanya harus interconnected ketika kita ngomong berbicara e-business gitu. Jadi teman-teman ketika you have your own business kemudian bisnisnya itu sifatnya online itu tetap harus ada non online ya gitu ya. Seperti pengiriman barang gitu. Walaupun pengiriman barang sekarang sudah interconnected juga dengan misalnya itu kedua gitu. Misalnya dengan Gojek gitu ya atau Grab dan lain-lain gitu. Artinya kita bisa bekerja sama di situ. Tapi itu tinggal pilihan gitu. Tinggal pilihan. Nah, berikut juga alat pembayaran gitu ya. Alat pembayaran juga apakah menggunakan bermitra sifatnya ataukah memiliki ituan sendiri gitu. Kalau misalnya kita beli buku gitu ya misal di Kompas, kita bisa langsung bayar ke Kompas langsung, atau kita bisa pesan itu melalui Gojek misalnya, atau kita pesan melalui Play Store atau apa gitu. Nah itu artinya banyak kerjasama di situ untuk bisa ketika kita pengen beli satu buku aja gitu. Nah, kalau kita melirik sebelumnya gitu ya, e-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 94. Pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web. Jadi memang awalnya untuk iklan saja gitu. Internet itu untuk iklan gitu. Dan memang pada saat itu ya disebutnya iklan. Nah sekarang masuk ke e-commerce, artinya penjualan sudah melalui hampir mostly pakai online gitu. Jadi dulu tuh cuma medium aja, internet itu cuma medium menginformasikan bahwa gue punya ini loh. Sama kayak kamu punya WhatsApp, kemudian WhatsAppnya itu kamu bilang gue jualan ini loh, beli dong ini. Jadi kayak gitu gitu. Nah, baru sebatas itu pada tahun-tahun 94. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar pada tahun 2003, dan artinya itu semakin meningkat gitu, dan di 2003 itu sudah ibaratnya seperti puncaknya. Tetapi perkembangan ini bukan di Indonesia ya gitu ya, tetapi baru di Eropa dan di Amerika. Di Indonesia itu agak sedikit telat kita masuknya gitu ya. Termasuk ya teknologi komputer aja dulu tahun 98 itu, sebelum 98 itu saya baru-baru belajar itu masih pakai yang Lotus gitu ya. Mungkin Anda nggak mempelajari itu gitu. Kemudian Windows itu ya artinya baru mulai saya SMP gitu. Jadi anak-anak SD dulu masih belum menggunakan Windows yang angkatan saya itu ya. Gitu. Tapi pas saya SMP, anak SD-nya itu sudah pakai Windows gitu. Jadi kayak gitu. Nah, apa namanya? Kalau kita melirik ke itu, Indonesia itu mungkin starting point-nya itu di tahun 2000-an. Jadi pas ramai 2003 ini, di tahun 2000 itu juga Indonesia berkembang karena kita lihat dari meliriknya dari pasar komputer terlebih dahulu. Kemudian eh jadi dulu tuh orang masih main komputer, kemudian apa namanya? Komputer, kemudian baru main aplikasi edit-edit gitu ya, segala macam gitu. Kalau di televisi atau di radio itu mungkin udah agak sedikit lebih maju duluan mereka gitu, karena memang dia yang menggunakan teknologi gitu. Nah, kalau untuk masyarakat ya di awal-awal tahun 2000 itu baru mulai muncul, artinya
di atas tahun 98 gitu. Setelah reformasi ketika semuanya terbuka gitu. Nah, komputer gitu ya. Itu kita bisa pakai gitu. Bahkan saya hubungkan ini ya, e-dagang itu akhirnya terkoneksi dengan handphone. Jadi awalnya kalau zaman dulu itu mungkin tahun-tahun 2000 sekitar tahun 2002 gitu ya, 2002 itu handphone baru mulai ramai marak gitu ya. Sebelumnya sebelum tahun 2000 gitu ya, sebelum tahun 2000 itu handphone itu hanya orang-orang tertentu yang megang gitu ya. Orang-orang kaya, dan itu pun handphonenya yang segede ulekan gitu ya. Jadi zaman-zamannya Sony Ericsson gitu ya, Motorola gitu. Nah, itu merajai gitu ya. Pada saat itu merajai. Termasuk Garmin yang kalau sekarang masih ada tuh Garmin. Itu sinyalnya cukup kuat kalau di apa sih namanya? Kalau Anda pakai ke gunung dan segala macam gitu ya. Karena memang dibuat untuk apa sih namanya? Oh, untuk yang outdoor gitu memang. Kemudian anti air dan segala macam. Nah, itu dulu yang merajai itu Sony Ericsson dan Motorola gitu ya di Indonesia. Berikutnya perkembangan selanjutnya Nokia hadir dengan yang simple, kemudian murah, kemudian dia bisa itu dilempar ke pasaran gitu ya. Jadi yang kelas menengah sudah bisa beli gitu. Kelas menengah sudah bisa beli. Jadi mulai tahun-tahun 2000 ke atas, 2002. Saya ingat 2002-an gitu ya. Teman saya tuh di SMA bawa handphone. Ya, itu kayaknya luar biasa banget. Itu Nokia 3315 tuh. 3310, 3315 itu zaman dulu gitu. Kemudian dari situ chat berkembang, kemudian lahirlah eh, aplikasi yang dimana orang itu apa sih namanya, komunikasi, ada yang disebut mobile chatting gitu ya. Jadi bayar 2.000 seharian gitu chatting. Kalau dulu kan SMS 200 per SMS. Anda bayangin, makanya orang dulu lumayan kaya gitu. 200 ngirim SMS dan kali berapa, 10 kali aja udah 2.000 gitu. Dan kalau misalnya banyak berarti sehari itu orang itu dulu mungkin 50.000 dia udah harus pegang untuk komunikasi kalau dia rajin gitu ya. Nah, kemudian ada apa sih namanya, promo-promo, akhirnya berkembang promo-promo gimana chatting apa SMS-nya murah dan segala macem gitu ya. Nah, itu berkembang 2005 atau 2000 ya 2005 ke 2006 2007 itu berkembang, semakin berkembang. Teknologi chatting semakin berkembang. Kalau dulu orang pakai chatting itu masih pakai MIRC gitu. Dulu Mirage, dan Anda mungkin nggak ngalamin gitu ya. Eh, supaya kenalan sama orang tuh kayak gimana gitu ya, dan itu menarik banget gitu. Dan apa namanya, banyak spamnya juga gitu banyak spamnya, dan Indonesia itu emang sering banget menggunakan spam itu gitu ya. Kemudian dari MIRC Yahoo, Yahoo beredar gitu ya, sebelum Google ini merajai gitu. Yahoo itu sudah pertama gitu ya, sudah lebih merajai terlebih dahulu gitu ya. Orang semuanya akunnya dulu Yahoo Mail, Yahoo gitu ya. Nah, sekarang udah Gmail semua. Dan Bapak maaf, itu ya, teman-teman di Bapak maaf, teman-teman yang di grup belum pada join, Pak. Belum bisa di ACC nggak, Pak? oke. Aneh. Oke, nggak muncul nih, gitu ya. Oke, kita itu dulu deh, teman-teman. Tadi sampai mana ya saya? Nah, tuh ada yang masuk lagi tuh. Uh, ya, oke, tadi sampai teknologi chatting ya. Ya, Iya. dari teknologi chatting, finally teknologi chatting berkembang gitu ya. Yang tadinya apa sih namanya, Yahoo gitu ya. Kemudian Yahoo di dalamnya itu kalau kita chat itu ada grup-grupnya
gitu, ada grup-grup chat gitu. Kemudian dari grup-grup chat itu berkembang lagi ada ya tadi yang saya bilang ada mobile chatting, kemudian berkembang lagi ada aplikasi kayak Facebook gitu. Sorry, sebelumnya mungkin Friendster gitu. Saya nggak tahu Anda mengalami nggak itu masa Friendster. Berikutnya masa Facebook, kemudian Pet, kemudian sekarang yang anak-anak sekarang banget itu Instagram. Nah, gitu ya. Yang saya nggak pakai itu Instagram gitu. Nah, um, nah ini menandai juga. Jadi menandai juga di mana e-commerce itu hadir gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita pesan buku di Amazon gitu ya, kemudian kita nunggu shipping segala macam gitu. Dulu mungkin hanya itu gitu, buku kemudian ya barang-barang itu, dan orang itu menunggu apa sih namanya hanya menggunakan online itu. Jadi perkembangan handphone, perkembangan aplikasi baik itu Android atau Apple gitu ya, eh, itu menandai e-commerce itu hadir menjadi marketplace gitu. Jadi di situ gitu. Jadi perkembangan internet yang masuk ke handphone. Kalau di komputer itu eh, sudah ada gitu, tetapi orang nggak begitu apa sih antusiasnya tuh nggak tinggi banget gitu ya, nggak setinggi ketika masuk ke handphone gitu ya, setinggi masuk ke handphone. Dan akhirnya lahirlah di Indonesia itu ya, mungkin dimulai, oh sorry, saya harus katakan sebelum ada itu ada kaktus itu kita tuh ngobrol gitu ya, ngobrol chat aja terkait apa gitu, hal-hal kayak gitu. Kemudian perkembangannya ketika beli dan segala macam, pembeliannya itu mulai ada Bukalapak gitu ya, kemudian uh, Tokopedia, berikutnya ada what do you call it, ada Lazada, ada Shopee dan segala macam gitu ya. Dan itu menandai itu semua gitu ya. Sementara chat juga semakin berkembang gitu ya, chatting semakin berkembang. Kalau Kaktus itu seperti layaknya grup di Indonesia yang paling luar biasa besar pada saat itu gitu ya. Kemudian chat itu berkembang, tadi kalau aplikasinya menjadi Instagram, kalau dulu mungkin ada Camfrog, ada itu dan segala macam gitu ya. Yang sekarang Camfrog yang awalnya kan kita chatting kemudian kita ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Suaranya ada gitu, habis itu orang penasaran pengen video. Nah, Camfrog itu mewadahi orang yang ketemu itu langsung video, tanpa video call gitu. Jadi langsung online. Kita bisa ngelihat wajah orang itu tuh Camfrog gitu. Perkembangan Camfrog sayangnya di Indonesia banyak disalahgunakan for private something orang-orang itu. Kemudian hadirlah ya Bigo, Neno dan what do you call, saya lupa namanya. Kemudian sampai sekarang TikTok. Nah, itu menandai itu gitu. Nah, e-commerce itu akhirnya mampir di situ gitu ya. Terhubung dengan itu. Dan ini menjadi bisnis tersendiri gitu. Dan ini menjadi bisnis tersendiri. TikTok menjadi bisnis tersendiri gitu ya. Camfrog pada saat itu juga menjadi bisnis tersendiri gitu. Sorry, Camfrog mungkin masih hanya sebagai wadah gitu ya. Dia keuntungannya ya orang masuk. Nah, kalau TikTok ini akhirnya bisa uh, ya mungkin bisa transfer dana dan segala macamnya gitu. Jadi aplikasi kemudian bisa menjadi keuntungan gitu. Oke, kita lanjutkan. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial gitu ya. Transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan, pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Nah, ini dia. Jadi sudah masuk ke dalam perdagangan web, di mana pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web gitu ya. Jadi sudah masuk ke dalam itu. Kemudian melalui server yang aman, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Jadi sudah yang awalnya tadinya cuma internet sebagai medium itu kemudian untuk beriklan,
kemudian mulai ada transaksi di situ, kemudian sampai akhirnya sudah membutuhkan inventarisasi, kemudian keamanan dan kenyamanan pelanggan. Itu menggunakan www. Gitu. Nah, awalnya web mulai terkenal di masyarakat pada 94, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS masuk ke tahap matang dan banyak digunakan antara 98 dan 2000. Banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Nah, itu dia gitu ya. Jadi memang timelinenya di situ ya, tahun 2000-an ke atas. Nah, kalau kita bilang kunci sukses dalam e-commerce, pertama harga yang kompetitif karena memang persaingan harga ya. Dan nanti kita bisa diskusi ya, saya rasa Anda semua sebenarnya sudah memiliki situs-situs jualan nih. Saya lihat banyak gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang memiliki situs jualan gitu. Berikut memiliki situs lagi apa menempatkan ada marketplace gitu ya. Menempatkan barang di marketplace gitu. Berikutnya menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Jadi harga kompetitif, kemudian menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah. Dan ini penting ketika seorang misalnya bertanya, nah itu pakai bot, makanya bot itu menggantikan peran orang. Sekali lagi, bot itu chatbot ya, yang mungkin Anda tahu, misalnya ketika Anda tanya gitu, tapi yang nanya yang jawab adalah selamat siang, nanti kita ini begini gitu. Bukan dia yang jawab, tapi bot itu. Nah, bot itu menggantikan peran orang ketika orang itu sedang tidak ada gitu, sedang tidak menjawab gitu. Nah, jadi fungsi tanggap itu loh orang, karena orang itu senang banget kalau ditanggapi dengan cepat gitu, apalagi ramah gitu. Sama kayak ya kalau kita berhubungan gitu ya, cewek sama cowok kalau nggak ditanggepin itu rasanya seperti apa gitu kan. Nah, jadi menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah. Berikutnya menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Itu product knowledge-nya memang ditulis dan tidak menutup-nutupi kekurangannya gitu ya. Dijelaskan ada kekurangannya kalau misal kekurangannya itu ada. Berikutnya menyediakan banyak bonus seperti kupon. Nah, itu strategi ini aja ya, strategi bagaimana kita bisa bertahan atau melawan market-market yang lain. Berikutnya memberi perhatian khusus seperti usulan pembelian gitu ya. Kemudian menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, kemudian mempermudah kegiatan perdagangan. Nah, ini kunci sukses dalam e-commerce. Dan saya rasa Anda sudah pelaku-pelaku ini lebih lebih dulu Anda paham sebelum saya jelaskan sebenarnya. Oke, tadi kita berbicara bisnisnya secara e-commerce, kemudian kita masuk ke dalam bisnis media. Nah, bisnis media ini berkaitan dengan industri media, di mana dia mengalokasikan berbagai sumber untuk menghasilkan materi informasi. Jadi kalau kita bicara bisnis media, dia materinya adalah informasi dan hiburan ya. Jadi kalau kita lihat ada 4 fungsi ya. Media massa itu memiliki 4 fungsi. Pertama fungsi informatif, fungsi edukasi, fungsi entertain, dan fungsi tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab sosial. Jadi ada 4 fungsi gitu ya. Tapi memang kata kuncinya sebenarnya informasi dan entertain gitu. Informasi itu dari berita, kemudian entertain itu ya sifatnya yang current affair, kemudian current affair masih masuk berita, yang sifat-sifatnya talk show gitu ya, sifat-sifatnya quiz dan segala macam, itu yang kebutuhan entertaining. Kemudian film, soap opera atau sinetron gitu ya. Nah, itu menghasilkan informasi dan hiburan. Kata kuncinya itu, tetapi bagaimana ada unsur-unsur edukasi di situ yang ditanamkan gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan audiens, nah ada kebutuhan pengiklan dan kebutuhan institusi sosial lainnya. Nah, ini pengiklan juga perlu karena memang perjalanannya media itu dari iklan-iklan itu.
Nah, bisnis media mempelajari bagaimana industri media memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi konten dan mendistribusikannya kepada halayak dengan tujuan memenuhi beragam permintaan dan kebutuhan akan informasi dan hiburan. That's why baik sampai sekarang semuanya ini masih berjalan ya, baik koran, radio maupun TV gitu. Kita bicara industri media yang mainstream ya. Nah, itu eh, masih bisa bertahan dan berjalan, masih bisa survive karena dia memproduksinya konsen kemudian mendistribusikannya bisa secara massal gitu ya. Nah, itu yang berbedanya dengan online ya. Berbedanya dengan online. Kalau ini dia punya itu massal, kemudian punya pelanggan khusus. Cuma PR-nya memang persaingan dengan online itu bisa diakses semua orang gitu ya. Nah, kalau ini ya ini dia harus penyebarannya bisa ke semua gitu. Itu bedanya gitu ya. Kalau itu akses bisa ke semua orang kalau yang online. Nah, ini apa sih namanya? Baik radio, TV dan koran gitu ya. Tujuannya memenuhi beragam permintaan dan kebutuhan akan informasi dan hiburan. Jadi dia bisa memberikan informasi yang tersegmentasi gitu ya. Kemudian dia bisa jadi nggak sebebas-bebasnya, dia ada segmentasi yang dia garap, kemudian karena dia melihat demografisnya, kemudian dia ngelihat apa sih namanya, siapa pembacanya dia, siapa penontonnya dia. Jadi itu yang membuat ini beda dan sekarang masih bertahan walaupun memang nanti diperkirakan koran-koran tetap akan menjadi musnah nanti, bukan musnah ya, meredup gitu, semakin meredup, kemudian beralih fungsi gitu ya, koran menjadi beralih fungsi. Nah, radio juga nanti kita lihat sekarang sudah mulai radio juga beralih fungsi masuk ke online kemudian divideokan gitu, jadi menarik dengan istilah podcast. Kita dulu itu paling cuma suara aja yang kita lihat, sekarang kita pengen melihat visualnya gitu. Nah, peran bisnis media itu dalam industri media massa itu apa? Pertama, optimasi dalam bisnis media, berupaya mencari keuntungan untuk tetap menjaga keberlanjutan industri media. Berikutnya, menarik konsumen atau pengiklan. Berikutnya, sebagai pemuas kebutuhan para halayak dan memasang iklan terhadap kebutuhan informasi, baik itu hiburan, berita ataupun pendidikan. Jadi memang orang itu tetap akan membutuhkan informasi, kemudian hiburan gitu, dan juga yang sifatnya edukasi gitu. Kemudian mempermudah dan membantu industri media dalam hal mencari orang-orang yang bisa diajak bergabung dalam perusahaan industri media. Misalnya memunculkan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Selanjutnya membuat industri media mampu memahami sebuah struktur pasar, mempengaruhi berbagai industri media. Berikutnya sebagai pertimbangan seberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi oleh industri media. Jadi begini, industri media itu karena kekuatannya masif gitu ya, kekuatannya bisa menginformasikan secara masif gitu ya, kemudian bisa terarah gitu ya. Nah ini what do you call it? Jadi dia bisa tahu pasar apa yang akan diarahkan, kemudian bagaimana membentuk opini publik, bagaimana membentuk opini halayak. Di sini dia memiliki kekuatan itu gitu ya, karena segala semuanya sudah disetting, artinya sudah bukan barang mentah tapi barang yang memang sudah jadi rapih, dan mereka punya tim yang kuat gitu ya, tim yang kuat, ahli-ahli di dalamnya untuk bisa menyampaikan itu meskipun nah ini makanya sosial media atau yang sekarang bergerak ini, informasi-informasi yang berada di dalam online gitu ya, atau katakanlah sosial media, memanfaatkan sosial media, ini harus punya tim yang kuat juga untuk bisa menyamakan media-media mainstream ini gitu ya. Dan sekarang sudah mulai bergerak gitu. Nah, makanya sekarang kita masuk ke dalam bisnis media sosial gitu ya. Bisnis media sosial. Nah, menginjak abad ke-21, media sosial menjadi tren masyarakat secara global. Fungsi media sosial awalnya adalah untuk menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, namun seiring berjalannya waktu berevolusi menjadi tempat untuk berbisnis bagi para pelaku usaha. Makanya tadi saya hubungkan bagaimana e-commerce itu terhubung dengan
apa sih peralatan-peralatan teknologi komunikasi, baik itu handphone maupun komputer gitu ya. Kemudian di situ ada chat, dan dari chat itu kemudian orang berbisnis di situ. Nah, media sosial juga perantara gitu. Media sosial juga perantara. Tetapi sekarang yang menarik itu, media sosial is not only sebagai medium gitu ya. Tapi media sosial itulah yang bisnisnya dia gitu ya. Pertama YouTube, misalkan katakanlah YouTube mengeluarkan YouTube-nya, yaitu bisnis dia sebagai YouTube. Tetapi orang memproduksi konten yang awalnya dia ingin berbagi kepada orang gitu ya. Yang ingin dia berbagi informasi kepada orang, sekarang sudah bukan informasi lagi, tetapi bagaimana ingin memenuhi kepuasan orang akan informasi yang diinginkan gitu ya. Jadi eh, boleh kita katakan uses gratifications nih gitu ya. Orang akhirnya yang pembuat konten adalah bagaimana membentuk konten supaya orang itu suka, kemudian orang itu nge-like, dan ketika orang itu nge-like kemudian subscribe misalnya kalau di YouTube ya, dan kemudian apa sih namanya, dia mendapatkan uang dari hasil kontenannya itu gitu, itu dari YouTube gitu. Nah, banyak lagi yang hal-hal lain gitu ya, termasuk juga di game. Oke, nah ini kita lihat peran penting media sosial pada bisnis. Ya, yang awalnya tadinya hanya untuk berinteraksi saja ya. Nah ini media sosial pada bisnis, pertama dasar untuk riset pasar. Karena dia bisa mengukur seberapa banyak orang yang menyukai itu ketika orang banyak mengikuti dia. Kedua, meningkatkan customer engagement. Ketiga, platform promosi yang efektif. Berikutnya membangun brand awareness. Kemudian akses informasi yang fleksibel. Kemudian jejaring bisnis yang luas. Ya, peran penting dari media sosial. Nah, saat ini kita sedikit tadi balik. Dijadikan lahan bisnis khusus dalam menyajikan konten yang menghibur, terjadi dalam industri game online dan juga YouTuber. Tadi saya kasih gambaran YouTuber itu bagaimana dia akhirnya yang tadinya berbagi informasi gitu ya, hanya untuk memberikan informasi, kemudian sekarang menjadi tren untuk memenuhi kepuasan orang gitu ya. Dan ketika memenuhi kepuasan orang, dia membentuk tim yang solid di situ. Kemudian membentuk perusahaan, katakanlah yang Lex punya enterprise ya. Kemudian di bawahnya itu adanya Geraldine dan Aukarin kalau dulu ya. Jadi dia membuat seperti kerajaan media sosial di mana itu tuh tugasnya memproduksi konten, dan kontennya itu bisa menghasilkan untuk mereka. Kemudian akhirnya ini di apa sih namanya, diadopsi oleh banyak orang gitu ya. Bahkan Kompas sendiri gitu ya mau memiliki namanya Pijaru tuh. Pijaru itu adalah sebuah perusahaan yang memang memanfaatkan YouTube sebagai tempat untuk memberikan kontennya gitu. Dan sekarang makanya sebutannya bukan informasi tapi konten gitu. Apakah kontennya itu informatif ataukah kontennya edukatif, informatif, ya yang penting konten gitu. Kemudian ini juga terjadi dalam industri game online gitu ya. Industri game online sekarang nempel. Nah ini menarik, bisa nempel ke YouTube, bisa nempel ke Facebook, bisa nempel di Instagram, di mana ketika Anda main game online kemudian orang mengirimkan like gitu, like-nya itu ada jumlah nominalnya, itu diperoleh nanti untuk si yang main game online gitu. Walaupun yang itunya cuma nonton aja, bagaimana dia nonton mainin itu gitu. Itu menjadi menarik gitu. Dan ini juga sama terjadi juga di TikTok dan segala macam, ketika menjadi official kemudian dia banyak followernya, itu menghasilkan menghasilkan penghasilan untuk anak-anak TikTokers gitu ya. Oke, rekan-rekan semua, mungkin itu saja yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Sekarang kita beralih ke tanya jawab, dan saya mungkin minta sharing dengan teman-teman, apakah yang saya sharing tadi ada yang sedikit kurang atau sedikit lebay dan segala macam. Silakan Anda tanggapi dan kita berdiskusi sekarang. Oke. Ya, bisa diaktifkan semuanya videonya. Iya.
Mas saya mau nanya Pak, Oh ya, silakan. Dari tadi Mian ya? Bapak membahas, iya, Oke. tadi Bapak membahas tentang bot ya. Ya, ya, betul. Ini kan ada kasus nih, Shopee, Oke. Nah, saya nggak tahu yang kasusnya itu. tentang Silakan. kasusnya ini, jadi saya jelaskan dikit ya Pak. Kasusnya ini jadi ada oknum Hmm. promo promo flash sale Shopee 11.11, dia menggunakan bot. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana sih cara kerja bot tersebut dan apa dampak positif dan negatifnya itu? Oke. Eh, Basically, bot itu perannya adalah menggantikan posisi si pemilik akun, gitu ya. Menggantikan perannya posisi si pemilik akun. Ini masalahnya saya nggak tahu nih kasus Shopee-nya sejauh mana gitu ya. Kemudian ketika bot itu bermain gitu ya, bot itu bermain sehingga tadi orang itu merasakan bagaimana kesigapan kemudian kecepatan orang untuk berdiskusi gitu ya dengan si calon pelanggannya. Nah, saya baru tahu kalau misalnya ada bot yang bisa dibentuk atau dimanfaatkan untuk itu keuntungan pribadi ya. Tapi itunya nggak ada ya. Boleh ditekan lagi nggak kasusnya itu? Didalami lagi nggak? Nian? Halo, saya minta diaktifkan semuanya videonya ya, rekan-rekan semua. Karena ntar saya foto screenshot. Bisa saya jelaskan ya Pak. Jadi sebuah video yang merekam dugaan penggunaan bot oleh sejumlah oknum pada promo pre-sale Shopee 11.11. Oke, Pada 11 November, Shopee Indonesia memberikan promo 11.11 untuk iPhone XR dengan harga 111.000. oke, Promo dimulai pada Rabu 11/11/2020 dini hari. Video tersebut awalnya diunggah oleh sebuah akun Instagram pada Rabu, kemudian video tersebut diunggah kembali oleh akun Twitter bernama ADN Anasadani 11 pada Kamis. Benarkah terjadi kecurangan dalam 11 Shopee? Direktur Shopee Indonesia, Andika Jazja, mengatakan Shopee Indonesia telah menindak tegas pengguna yang mendapatkan barang secara curang. oke, Menanggapi maraknya masukan yang ditujukan kepada Shopee perihal adanya kecurangan dari oknum yang menggunakan cloning app atau bot dalam partisipasinya di salah satu sesi flash sale yang diselenggarakan di platform kami. Perlu diketahui Shopee telah menindak tegas pengguna tersebut, oke, ujar Handika saat dihubungi Kompas.com. oke. Berarti itu oknum ya? Oknum dari itu Iya Pak, Shopee ya? Oke, oke, oke. Bisa difahami. iya pelanggan. Pada dasarnya gini sih, eh, bot itu alat gitu ya. Jadi alat itu sama kayak kita pisau, pisau itu kita motong buat bawang ya jadi mau buat bawang, tapi kalau pisau kita buat ngebunuh orang ya bisa jadi melukai orang gitu ya. Nah itu kata kuncinya bot itu alat. Nah alat ini sebenarnya kalau fungsi bot-bot yang ini adalah menggantikan posisi kita ketika kita tidak ada, dan biasanya hanya menyapa di awal kalimat gitu ya. Kemudian di awal kalimat ketika awal orang menyapa kemudian itu langsung dijawab oleh bot. Berikutnya selanjutnya itu adalah peran si itu kalau dia online gitu ya. Kalau tidak online biasanya mohon maaf kami tutup gitu, nanti bisa dihubungi di lain waktu gitu. Nah itu bot itu hanya pengganti sebagai pengingat atau alert dan menggantikan kecepatan atau kesigapan si pemilik akun gitu. Nah, kalau yang kasus kayak gini, ini penipuan ini sebenarnya. Jadi bot itu bisa digunakan sebagai itu. Nah, ini menarik juga gitu. Bot itu sebenarnya cuma alert aja. Alert itu apa ya? Warning gitu, sebagai warning teng gitu. Jadi memberikan informasi sekejap gitu. Jadi kayak gitu. Dan itu penting kalau di apa sih namanya? Kalau di online ya. Kalau kalian jualan online, dan saya pengen berdiskusi sama teman-teman yang jualan online sih sebenarnya seperti apa. Oke. Mian bisa dipahami itu?